Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Ivana dengan NPM 2275513. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dari sampel besar dengan mata kuliah statistika. Jadi hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi hipotesis ini kayak pernyataan untuk mengenai kita mencari tahu dulu nih untuk mengambil keputusan yang benar-benar pas gitu. Lalu untuk pengujian hipotesis, pengertiannya pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jadi pengujian hipotesisnya ada dua. Dia ini adalah penentuan apakah hipotesis tersebut wajar karenanya tidak ditolak, sedangkan yang satu lagi adalah dia wajar untuk ditolak. Hipotesis tersebut tidak wajar karena itu dia harus ditolak. Lalu ada prosedur pengujian hipotesis. Jadi ada beberapa langkah, 5 langkah. Langkah pertama itu merumuskan hipotesis atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H1 dan H0. Untuk langkah yang kedua itu menentukan taraf nyatanya dulu. Jadi dia probabilitas menolak hipotesis. Lalu langkah yang ketiga itu menentukan uji statistik. Dari alat uji statistik seperti uji Z, uji T, F, dan X kuadrat, dan lain-lain. Lalu ada juga langkah keempat untuk menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis 0 dapat diterima atau ditolak. Lalu langkah yang kelima baru kita mengambil keputusan. Apakah kita menolak HO ataukah kita menolak dan menerima? Apakah kita menolak HO ataukah dua-duanya menolak HO dan menerima H? Jadi untuk merumuskan hipotesis ada dua cara yaitu merumuskan hipotesis 0 atau H0, yaitu pembelajaran matematika pokok bahasan kata baku yang belum tuntas. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu pembelajaran matematika dari pokok bahasa kata baku yang sudah tuntas. Nah, untuk menentukan taraf nyata, sebelumnya pengertiannya dulu, taraf nyata itu adalah probabilitas yang menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut itu benar. Lalu ada menentukan untuk uji statistik. Apa sih uji statistik itu? Itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima ataukah dia menolak hipotesis. Nah, nilai Z ini diperoleh dari rumus seperti ini. Z sama dengan X bar dikurangi 0 dibagi S per N akar N. Nah, X bar Z ini itu nilai Z dan rata-rata hitung sampel. Minimum ini adalah rata-rata hitung populasi, sedangkan XX adalah standar error sampel yang dimana ada dua cara, yaitu jika standar deviasi populasinya diketahui, dia memakai rumus yang ini. Sedangkan apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka dia memakai rumus yang ini. Lalu untuk menentukan daerah keputusan ada dua cara, yaitu ada untuk menentukan keputusan diuji dalam satu arah atau bisa dibilang misalnya hanya kanan saja atau hanya kiri saja. Sedangkan untuk daerah keputusan uji dari dua arah itu dua-duanya kanan dan kiri. Gambarnya seperti ini. Nah, apa sih pengertiannya? Jadi pengujian satu arah itu daerah penolakan HO yang hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja ataukah kiri saja. Nah, karena hanya satu, penolakan itu berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A, dan untuk nilai kritisnya bisa
ditulis dengan ZA. Sedangkan untuk pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO dengan adanya dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan maupun kiri. Nah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah A. Lalu ini ada contohnya. Untuk uji signifikan menggunakan tanda lebih besar ataupun lebih kecil. Gambarnya seperti ini. Seperti kata saya tadi, kalau yang ini kan satu arah, jadi dia hanya yang kiri saja, ataukah yang kanan saja. Itu. Ini adalah contoh gambar dari satu arah. Lalu untuk pengujian dua arah, seperti ini. Dirumuskannya seperti ini, karena dia dua arah yang seimbang gitu. Hanya sama dengan seperti itu. Lalu ini gambarannya. Nah, ini sih contoh dari menguji hipotesis rata-rata dari sampel besar. Ada 5 langkah atau 6 langkah seingat saya. Ini dari soalnya seperti ini. Nah, langkah pertama seperti ini. Lalu ada langkah kedua, langkah pertama kita merumuskan hipotesisnya dulu. Lalu yang kedua, dia menentukan taraf nyata. Nah, untuk yang langkah yang ketiga, kita melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Lalu untuk menguji hipotesis rata-rata sampel besar, nah langkah yang keempat menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Lalu yang langkah yang kelima untuk mengambil keputusan. Jadi nilai uji Z itu ternyata terletak pada daerah penolakan HO. Nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri. Min 1,96. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 adalah menerima dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13,17%. Tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Lalu ada contoh untuk menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Ini. Di mana Z itu sama dengan nilai uji Z, P kecil itu proporsi sampel, P yang besar itu proporsi populasi, dan N adalah jumlah sampel. Nah, ini ada rumus dari distribusi sampling. Dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. Lalu ada lagi nilai untuk uji statistik seperti ini dirumuskannya. Z itu nilai uji statistik, X bar 1 min 2 itu selisih rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Lalu yang ini juga nah, rumus standar deviasi itu seperti ini. Lalu ada hipotesis selisih proporsi sampel besar. Ini untuk contoh uji dari satu arah. Lalu ini ada beberapa pengertian dari kesalahan jenis 1 dan 2. Jadi kesalahan jenis 1 itu jika keputusan menolak HO, padahal seharusnya HO itu benar, H0 itu benar. Nah, untuk kesalahan yang kedua, dia menerima keputusan itu, padahal seharusnya dia itu yang salah. Jadi untuk kesalahan ini ada dua jenis ya, ada jenis 1 dan 2. Untuk yang pertama, bila keputusan menolak HO, padahal seharusnya H0 itu benar. Jadi kita udah ngasih keputusan nih, terus ditolak H0. Padahal seharusnya H0 itu benar. Lalu ada kesalahan teknis kedua.
apa namanya adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 itu salah. Lalu ini ada pengertian dari selanjutnya 1 dan 2. Ini ada contohnya, ini gambarnya. Dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari video pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.